Terima kasih Mbak Ratna dan Mayani atas waktunya dan khususnya tim Gelora TV ya yang belakangan saya intens juga berkomunikasi. Terima kasih juga pandangan bagus hebat dari Pak Fahri yang terus bergerak ya walaupun banyak yang salah paham di grassroots karena mungkin belum mengenal siapa Bang Fahri di lapangan. Dan Pak Pitan juga terima kasih pandangan-pandangannya yang luar biasa. Bismillah. Saya pernah belajar di Madinah dan ya beberapa kali juga jalan-jalan lihat situasi Timur Tengah. Terakhir saya ngumpul dengan beberapa dubes Timur Tengah tuh ngobrol. Mereka tuh melihat Indonesia sebetulnya iri banget, ya. Terutama cara berislamnya, katanya di Indonesia itu orang itu berislam itu masih pakai akal, ya. Ini kalau compare to dunia mereka ya, ya dunia Arab itu, ya saya lebih banyak bersyukur sebetulnya tinggal di Indonesia dengan semua dinamika dan kadang perlawanan yang kita lakukan sebetulnya berangkat dari kesyukuran dan tetap satu tujuan untuk membangun Indonesia sebagaimana arah yang sudah ditetapkan oleh Founding Father di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang nanti saya coba sedikit garap. Tapi saya mulai dari bahasan saya dari yang konkret-konkret di lapangan. Saya ingin bilang bahwa kepada teman-teman saya sering katakan, udah lu bersyukur banget udah tinggal di Indonesia. Kalau lu tinggal di Arab udah habis semua lu. Gitu kira-kira. Kan pemimpin Arab itu ya seperti kita ketahui, bahwa Israel kejam ya pemimpin Arab juga kadang-kadang ya hampir sama gitu perilakunya terhadap rakyatnya. Dan kita bersyukur di Indonesia ini dengan semua dinamika yang sedang kita hadapi. Katakanlah saya pernah berseberangan total dengan Pak Jokowi, tapi saya pikir itu sebagai exercise lah untuk proses pendewasaan politik baik saya pribadi maupun umat ya, dengan terus membangun cita-cita besar bangsa ini. Saya pernah bilang sama salah satu dubes yang negaranya sedang berperang, yang saat ini kalau istilahnya Pak Wamen, Pak Anies barangkali, apakah negara tersebut masih disebut sebagai sebuah state? Ya, kalau nggak salah Pak Anies Mata itu pernah berencana membangun pertanian di sana dan ingin membantu, tapi sekarang negara itu sudah tidak ada. Sudah tidak. Sudah tidak ada negara itu. Dan saya memang juga berkerap ke sana gitu kan. Bahkan sekarang universitas besar mereka ingin ngajakin kerjasama bikin di Indonesia. Ya, membuat lembaga pendidikan di sini aja deh, orang Indonesia nggak usah ke sana gitu. Ya, saya pernah bicara sama beliau soal ini. Jadi secara konkret bahwa konsolidasi sosial di tengah umat ini saya ingin katakan Anda lebih banyak bersyukur lah. Tinggal di Indonesia ini, tinggal gunakan akal sehat kita dalam beragama dan memahami teks-teks agama. Yang saya pribadi nggak mau saya terpisah satu malam pun dengan minimal satu ayat bersama Quranul Karim. Sebab ini kekuatan utama yang harus saya jadikan sebagai modal dalam menyongsong momentum Indonesia ke depan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dulu, syukuran intinya ya. Apalagi 2025 ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya mengikuti terus nih Bang Fahri ini. Setiap momen-momennya Pak Prabowo lagi menyampaikan pandangan, terakhir di Bappenas, saya ikuti. Sejujurnya yang saya suka belakangan ini, karena sudut pandang dakwah saya melihatnya ya dari sisi spiritual, walaupun beliau tidak fasih dalam mengucapkan beberapa diksi-diksi Arab terkait ketuhanan dan spiritualitas, tapi nampak sekali gitu, bahwa inspirasi beliau sebagai pemimpin yang memiliki ideologi dan keislaman yang kuat, keyakinan yang kuat itu ada. Ya, bahkan kadang juga tegas mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala bukan cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Juga pandangan ekonomi, kekeluargaan dan kedaulatan ekonomi yang kelihatannya di situ saya melihat bagaimana secara konkret beliau mengutarakan visi besarnya di tengah kontraksi ekonomi global, bahkan yang menuju ancaman perang dunia. Dengan agenda-agenda di dalam yang secara serius tentang ketahanan pangan misalnya atau soft
militer yang beliau bangun, ya ini yang membuat saya mendukung langkah-langkah beliau, ya sebagai ya bagian daripada grassroots di masyarakat ini. Saya pribadi selalu bilang ini waktu yang tepat buat kita belajar untuk muli komando dengan semua perbedaan. Dan ciri tokoh siapa bilang pemimpin yang bagus dijadikan sebagai panutan adalah yang juga mau dipimpin. Nah persoalannya memang karakter-karakter tokoh umat ini ada yang mau memimpin tapi tidak bisa dipimpin dan tidak mau dipimpin. Nah, ini juga persoalan di tengah persoalan sosial di masyarakat kita. Ya, apalagi kalau kita udah bicara politik. Tapi saya kesampingkan dulu soal itu. Saya ingin bicara sedikit tentang apa yang digagas oleh Bang Fahri tadi lewat Gelora tentang literasi global. Ini saya suka. Memang jarang sekali media-media yang memancing kita untuk terus berpikir seperti ini. Dan kita tidak mungkin bisa mengambil kebijakan politik regional bahkan nasional kita tanpa melihat konteks geopolitik. Nah, mudah-mudahan di sini Gelora menjadi yang terdepan bukan cuma sebagai literasi ya, tetapi juga dalam praktek ya Pak Ketum yang juga fasih berbahasa Arab ini membanggakan juga, terutama pasca konferensi tingkat tinggi di Arab Saudi kemarin ya. Saya sebagai ketua alumni Saudi Arabia ini ya senang aja melihatnya, puas gitu sebetulnya kemarin, sehingga saya langsung kontak beliau dan mengucapkan apresiasi serta terima kasih atas sikap beliau sebagai wamen, dan ini juga merupakan pesan moral globalnya Partai Gelora. Dan gaya penyampaian ya sesuai, walaupun tipikal tokoh pergerakan ada, tapi tetap untuk menjaga perdamaian dunia. Insya Allah ke depan mudah-mudahan harapannya Gelora menjadi salah satu partai besar. Amin. Dengan cita-cita besarnya, dengan idealisme besarnya. Ya. Dan bersama itu pula Indonesia mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan kelima dunia. Karena kita punya potensi yang sangat luar biasa dan di sini Gelora bisa mengambil momen sebetulnya. Saya punya kesan sendiri dengan kata-kata momentum untuk Gelora di sini sebetulnya menuju 2025. Ya dari sisi keumatan, saya melihat ini momen sebetulnya bagaimana Gelora dengan idealisme dan leadership-nya yang kuat mampu membawa umat ya dalam langkahnya menyeimbangkan antara negara dengan agama, Pancasila dengan Islam, Islam dan toleransi. Di tengah kekuatan-kekuatan global yang sekarang sudah porak-poranda, ini juga momentum besar untuk lahirnya pemimpin besar dari Indonesia dan lahirnya kekuatan besar dari Indonesia. Dan mudah-mudahan di sini Gelora bisa hadir dan lebih cepat lagi bergerak. Ya. Ya Pak Kiai, ada kabar yang menarik yang tadi Pak Kiai sampaikan bahwa di dunia Islam, dunia Arab gitu, dunia Islam lebih luas ya kok dunia Islam. Islam di Indonesia dianggap lebih berakal. Iya betul. Betul. Ini tentunya sebuah penilaian yang sangat positif gitu. Dan kita tahu di dunia ini ada 2 miliar penduduk Muslim. Kaum Islamium ada 2 miliar. Dan kalau tadi kita bicara tentang konteks geopolitik yang saat ini mengalami eskalatif perang menuju arah perang begitu. Angka 2 miliar ini kan bisa menjadi pressure group, ya, menjadi pressure group yang sangat signifikan untuk menghindarkan perang. Bahkan tidak hanya sekedar itu, bisa juga menjadi pressure group untuk dunia ini. Kalau dalam hal ini ada PBB, itu bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat strategis bagi dunia, termasuk di dalamnya soal Palestina dan Israel dan tentunya hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup manusia begitu. Nah, ketika dimulai ketika KTT di Riyadh, kemudian terakhir ada KTT D8 yang tadi kalau mengutip kata-kata Pak Pitan, kita melakukan strategi asertif
begitu. Iya, Ini kan bisa secara tidak langsung Indonesia mencoba menaikkan leverage dirinya untuk menjadi sebagai menjadi solidarity maker di iya, dalam dunia Islam untuk iya, Indonesia itu, ya kalau selama ini kata Pak Prabowo nggak punya kekuatan, nggak punya suara dunia Islam itu. iya, Kalau saat ini Indonesia mengambil peran itu dengan segala polemik yang ada iya, di masyarakat ya tentang pidato Pak Presiden di D8 itu, ini kan tentunya suatu hal yang positif, begitu kan? Nah, yang ingin iya, saya tanyakan kepada Pak Kiai, sekarang apa persoalan dari grassroots, apa namanya, saudara-saudara Muslim yang ada di Indonesia gitu, melihat situasi atau peluang ini bahwa kita bisa membuat sebuah kebermanfaatan yang sangat dahsyat ya, karena tidak hanya iya, bicara tentang Indonesia tapi kita bicara tentang dunia yang itu nanti balik lagi juga buat Indonesia kalau iya, kita bicara soal pertumbuhan ekonomi begitu. Nah sekarang apa iya. sebenarnya masalah dari saudara-saudara kita di grassroots ini, dan apa langkah atau cara yang bisa diambil yang ini bisa jadi ini juga akan menjadi sebuah kebijakan publik dari pemerintah saat ini untuk bisa melakukan konsolidasi sosial dari berbagai macam kelompok yang di sini Pak Kiai sebagai salah satu tokoh besarnya begitu. Apa yang menjadi persoalan apa namanya grassroots ini, dan bagaimana cara kita semua bisa melakukan konsolidasi sosial bersama? Baik. Ya betul. Jadi saya berbicara dan mereka juga mengakui. Iya, negara kami itu kalau beragama pakai dalil, pakai emosi dengan semua hasrat dan nafsu kekuasaannya. Ya akhirnya kami gampang dijadikan kayu bakar, istilahnya Pak Wamen barangkali ya Pak Ketum. Dan umat dijadikan sebagai ya kayu bakar untuk pertengkaran ini semua. Tapi mereka di sisi lain juga kagum sama Indonesia. Wah, dengan semua dinamika yang kita hadapi, sampai saya katakan kepada beliau dulu, tahun 2016 lah persisnya. Kalau saya punya hawa nafsu untuk itu, mungkin udah perang saudara itu, karena kita kan sudah di Istana Presiden saat itu. Tapi saya sadar betul bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat dengan persatuannya. Ya, sebagaimana cita-cita pendiri bangsa kita lah di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, saya kira itu sudah sering dibahas. Ya, hanya saja mungkin di antara kami, misalnya para tokoh ini kurang menjiwai bagaimana narasi-narasi besar para pemimpin-pemimpin yang ingin Indonesia setelah Indonesia ini merdeka, ya harusnya kan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah rangkaian kalimat atau diksi-diksi yang disusun sedemikian rupa. Ini sebetulnya sebuah roadmap besar Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Cuma saya katakan kadang-kadang memang hasrat ingin, ya mungkin cinta dunia lah kalau bahasa agamanya ya. Ini memporak-porandakan. Jadi begini, saya coba bicara yang konkret di lapangan supaya nggak terlalu bias dan berwacana ya. Eh, Apa yang Pak Fahri katakan tadi lagi porak-porandanya nih di grassroots masyarakat, ditambah lagi kemarin ini minuman keras malah Pak Fahri. Jadi minuman keras itu merajalela di Jawa Tengah nih kemarin. Ya, terakhir masalah Jogja sehingga santri ditusuk kan, akhirnya demo karena kok bisa ya minuman keras itu dengan terang-terangan. Orang kalau judi paling rusak dirinya apa capital flight juga lah dengan judi online itu. Tapi kalau orang sudah minuman keras itu ya berzina, yang membunuh, yang berjudi, yang mencuri semua dia lakukan karena sudah hilang akal. Kita coba konsolidasikan lagi kemarin dari masjid. Saya bilang kita harus dari masjid ini dan kekuatannya kekuatan iman yang kita pakai dengan semua kesabaran kita dan niat yang tulus. Ya, Kan Alhamdulillah Kan Pak Kiai, setelah kita itu tidak perlu melakukan sertifikasi dai misalnya kan, menyeragamkan pemikiran, kan tidak harus seperti itu kan. ya, saya kira malah apa ya jadinya penyeragaman seperti itu malah Ya, merusak kita sendiri kontraproduktif ya, ya. keberagaman kita ya. Tetapi untuk tidak berkata kotor, tidak apa namanya menghina, menghujat, apalagi menggunakan ayat untuk hawa nafsu itu sebuah keburukan saya kira. Jadi saya dalam hal ini juga banyak diam ya, menahan diri. Em,
sambil semampunya kita bisa bangun. Namun ke depan saya optimis menyongsongnya. Karena apa? Di sisi yang saya lihat saja bahwa aspek teologis dan spiritualitas umat ini terus berkembang dari masa ke masa. Memang kita nggak pernah punya kekuatan politik besar umat Islam ini sejak tahun 55. Mudah-mudahan setelah 2024 ya Gelora mampu membawa kekuatan politik umat yang besar. Ya. Sepertinya Tentu literasi dibutuhkan, geopolitik ini memang harus dipahamkan ke semua dai, Pak harus, Kiai. harus, Masuk harus. ke dalam Makanya saya lebih bobot banyak bersyukurnya ketimbang bapernya itu dengan dakwah. semua kekurangan Indonesia ini. Ya, ya kita punya kekuatan itu. Kemudian juga aspek sosial kita. Kekuatan umat Islam ini sebetulnya di sosialnya dan budayanya. Dengan semua ya perbedaan-perbedaannya, ini juga anugerah dari Yang Maha Kuasa ya Allah Subhanahu wa taala. Indonesia yang jauh dari wilayah konflik Timur Tengah. Allah beri kesempatan untuk tumbuh dan memanfaatkan situasi tenangnya untuk terus meningkatkan kualitas diri terutama dari sisi sosial dan budaya kita di sini. Ini juga sebuah potensi besar yang bisa kita gunakan menyongsong momentum Indonesia ke depan. Nah, yang ketiga yang menarik juga lembaga pendidikan Islam. Terus berkembang. Ya, sampai ada sekolah-sekolah non-muslim yang dulu menjadi favorit di beberapa kota besar di Indonesia malah banyak tutup. Karena apa? Tumbuhnya kelas-kelas menengah muslim Indonesia dan tumbuhnya pendidikan-pendidikan Islam untuk kelas menengah ini semakin membahagiakan. Jadi dari sisi substansi sosial spiritualnya ini juga pendidikan sebetulnya ini modal besar ke depan. Walau memang kita punya persoalan dari sisi ekonomi dan politik. Inilah momentum besarnya buat kita bersama ya. Terutama teman-teman di sini barangkali karena saya di lingkungan Gelora ini, ya saya juga sangat berharap kita bersama-sama berpikir hal besar untuk bangsa ini dari sisi ekonomi. Misalnya gini, membahagiakanlah pertumbuhan ekonomi syariah saat ini. Ya boleh jadi terbesar lah di Indonesia sampai ke fashion muslimahnya juga luar biasa. Ini juga modal besar ya untuk kita tampil ke dunia. Begitu pula kepemimpinan Prabowo dan akomodasinya terhadap teman-teman pergerakan Islam tidak seperti kemarin lah terus terang. Ya, kita merasakan sekali atau karena memang rekayasa besar juga geopolitik. Saya dengar Amerika akan dukung ISIS lagi untuk membendung Suriah misalnya ya. Dan itu insya Allah menjadi barang gak laku lah di tengah proses pendewasaan umat ini. Artinya modal-modal besar ini yang kita coba kapitalisasi secara positif, melangkah ke depan, bergerak bersama, ini menjadi momen hebat. Kalau memang misalnya Gelora TV dan teman-teman di Gelora ingin mencerdaskan literasi ini dan bergerak di bidang ini, saya lihat ini momentum yang sangat hebat, momentum yang sangat besar. Oke. Ya, tinggal bagaimana nih mengkonsolidasikan terutama dengan tokoh-tokoh politik muslim lainnya di partai-partai lain sesama muslim yang sejenis yang nggak mungkin difusikan barangkali, tapi bagaimana ya supaya kita betul-betul bisa tampil sebagai pertanyaan Mbak Ratna tadi. Jadi meminjam istilahnya Pak Anies Mata, apa istilahnya itu, lembar identitas dan budaya. Sebetulnya Timur Tengah itu udah tahu diri dia, mereka itu nggak dipercaya sama masyarakat dunia. Sesama mereka aja udah nggak saling percaya. Saya tuh kalau ngobrol sama mereka, sesama bangsa mereka dengan berbagai negara hampir hari ini, mereka tuh nggak bisa saling percaya satu sama lain. Dan mereka tahu kok kalau mereka nggak dipercaya. Nah di sini Indonesia sebetulnya sangat diharapkan. Makanya ide segar seperti yang digambarkan tadi dari awal dan memberikan sebuah pandangan-pandangan besar dari nilai-nilai tradisi Islam kita, budaya kita yang sejenis dengan mereka. Memang kalau dari sisi uang nggak punya lah, tapi kan nggak semua selalu bermula dari uang, gitu ya. Memang secara militer kita belum kuat, tapi dengan kemampuan mengkonsolidasikan sesama Muslim, sesama bangsa yang punya identitas dan budaya yang dibangun dengan nilai-nilai spiritual ini, kok saya optimis ya, Indonesia bisa
menjadi motor penggerak minimal di dunia Islam. Ya, ya. Ya, dalam hal ini insya Allah saya ingin ikut mendukung. Dan sepertinya semesta, kalau bahasa orang sekarang nih, ya, semesta misalnya peristiwa yang terjadi di Suriah kemarin cukup mencengangkan, dalam 12 hari kemudian Suriah bisa kembali. Dan pergolakan yang ada juga alhamdulillah mencerdaskan kita semua dan membuat kita menjadi lebih optimis lagi, dan Indonesia dibutuhkan kehadirannya. Insya Allah di 2025 awal ini dengan kebersamaan dan konsolidasi yang kuat, umat insya Allah akan ikut bersama-sama pemimpin di bawah kepemimpinan Prabowo ini. Mudah-mudahan. Jadi Pak Kiai, dengan semakin meningkatnya keberislaman di Indonesia yang bila dibarengi dengan semakin terbukanya pemahaman tentang geopolitik, itu bisa disebut menjadi salah satu cara untuk kita melakukan konsolidasi sosial, begitu ya Pak? Ya, umat ini kalau di masjid-masjid kita ngomong tentang Palestina, tentang Gaza, tentang Suriah, ya tentang dunia Islam khususnya, mereka mulai tumbuh tuh kesadarannya, Mbak. Begitu juga kesadaran politik, apakah kepemilihan atau kemudian kemarin nggak nyoblos gitu, itu bentuk kesadaran politik mereka juga. Jadi lagi-lagi Ya, di kembali mana mereka kepada, masih tetap berpegang. ya lagi-lagi kembali kepada tokoh-tokoh gerakan umat yang memang harus paham tentang situasi medan politik yang ada dan literasi geopolitiknya. Begitu ya Pak Iya Kiai? itu. Dan insya Allah Gelora TV di sini sudah memberikan kontribusi. Jadi saya juga udah mulai sering dengar Siap, ya siap Pak Kiai. belajar geopolitiknya di sini. Ya,